Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada sore hari ini saya akan membuka konten dengan judul Pandangan yang berlawanan atau paradoks dalam Alkitab. Seri kedua, Doktrin Tritunggal, Doktrin Penyertaan Tuhan. Kemarin saya sudah membahas tentang keesaan Yahweh yang seri pertama. Nah, pada sore hari ini saya lanjutkan seri keduanya. Seri keduanya adalah bagaimana cara pandang kita terhadap amanat agung. Kan banyak yang menjelaskan doktrin Tritunggal. Doktrin Tritunggal itu apa sih? Apakah homoousios itu doktrin Tritunggal? Bukan, bro. Ya, doktrin Tritunggal itu adalah tiga yang manunggal. Tiganya itu adalah tiga pribadi. Ya, tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tunggalnya itu apa? Tunggal di dalam nama. Ya, tiga pribadi ini memiliki ketunggalan di dalam nama. Makanya disebut doktrin Tritunggal. Trinya apa, tunggalnya apa. Ya, trinya itu tentang pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Tunggalnya itu adalah nama. Sedangkan homoousios itu nggak begitu, bro. Homoousios nggak begitu. Homoousios itu ada tiga kan, yang sudah saya sebutkan. Homoousios hipostasis, homoousios pribadi, homoousios satu Allah. Ya, itu tidak ada yang mendekati dengan apa yang dimaksud dengan Tritunggal, nggak ada. Begitu. Lalu bagaimana mereka kok bisa menyebut dirinya doktrin Tritunggal? Yaitu untuk propaganda saja. Jadi untuk propaganda saja mereka menyebut dirinya Tritunggal. Mudeng ya bro ya. Dan kalau kita lihat di dalam amanat agung, ini adalah tujuannya adalah tentang penyertaan Tuhan. Mudeng ya, tentang penyertaan Tuhan, bagaimana cara Tuhan menyertai kita. Bagaimana Tuhan menyertai orang percaya, bagaimana Tuhan menyertai orang-orang Kristen, yaitu kita-kita ini. Ya, doktrin Tritunggal itu ada, tapi tujuannya untuk penyertaan orang percaya, penyertaan orang Kristen. Ya, doktrin Tritunggal itu bukan doktrin tentang eisegesis hakikat Allah, bukan. Paham ya? Nah, makanya panjenengan itu kalau mencoba membawa doktrin Tritunggal ini kepada eisegesis hakikat Allah, akhirnya bulet, tidak ketemu, dan lama-lama menyesat. Mari kita coba buka ya di dalam Matius 28 ayat 19. Nah, inilah amanat agung yang menjadi sumber ya. Sumber kebenaran bagi doktrin Tritunggal. Matius 28 ayat 18 dulu saya bacakan ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, itulah doktrin Tritunggal. Ya, panjenengan harus tahu. Itu adalah doktrin Tritunggal, penyertaan pribadi Anak, pribadi Bapa, pribadi Roh Kudus di dalam diri panjenengan. Ya, di dalam roh panjenengan. Itulah yang dimaksud dengan doktrin Tritunggal. Gitu. Nah, banyak yang menyangka bahwa doktrin Triteos itu menolak doktrin Tritunggal. Enggak. Ya, doktrin Triteos itu mengakui adanya pengajaran doktrin Tritunggal. Ya, yang ditolak oleh doktrin Triteos itu apa? Homoousios satu Allah. Iya. Ya,
Homoousios, satu Allah. Itu adalah kita mengenal satu Allah tiga pribadi. Nah, itu yang ditolak oleh doktrin Triteos. Loh, kok bisa begitu? Karena sudah saya katakan berkali-kali, kalau satu ya bilang satu, kalau tiga ya bilang tiga. Jangan katakan satu Allah tiga pribadi. Itu berasal dari si jahat. Ya kan? Matius 5 ayat 37. Nah, sekarang kita coba mempelajari, kenapa sih kok ini disebut dengan doktrin Tritunggal atau doktrin penyertaan Tuhan. Nah, kita coba buka di dalam Efesus 1 ayat 13 ya. Efesus 1 ayat 13. Nah, ini supaya urutan-urutannya panjenengan bisa ngerti ya. Urutan-urutannya bisa panjenengan mengerti. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, kamu juga ketika kamu percaya dimenteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi tatanannya begini, bro. Nah, ini agak rumit ya, agak rumit kalau panjenengan yang jarang merenungkan suatu tatanan ya, suatu tatanan teologi, suatu mekanisme. Kita kembali kepada tema tentang free will yang excellent. Free will yang excellent. Free will yang excellent itu bisa didapatkan ya ketika manusia itu ya memiliki Roh Kudus di dalamnya. Setelah memiliki Roh Kudus di dalamnya, dia berjalan bisa mengikuti kehendak Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus itu atau Roh Suci itu nemplek di dalam diri kita. Ketika apa? Di dalam roh kita ini ada percaya penebusan. Percaya bahwa kita itu dibenarkan oleh karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Begitu kita percaya, ada lambaran. Begitu ada lambaran, Roh Kudus melihat, oh layak. Nggak peduli ya, di balik lambaran ini ada borok. Borok itu dosa-dosa kita, kejahatan kita di masa lalu. Ada lambaran. Lambaran itu apa? Kebenaran oleh iman. Ya, karena penebusan darah Yesus Kristus. Lambaran. Mudeng ya? Di bawahnya itu borok kejahatan kita. Begitu kelihatan ada lambaran seperti ini, Roh Kudus langsung tidak segan-segan nemplok, pluk, gitu. Nemplok di mana? Di dalam roh kita, menjadi meterai. Ngerti ya? Nah, Roh Kudus yang menjadi meterai itulah yang menyertai orang percaya. Nah, sebetulnya yang menyertai orang percaya itu Roh Kudus. Roh Kudus. Tapi karena pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini tuh satu kehendak sebagai satu keluarga Allah ya. Walaupun mereka tuh memiliki ousios atau hayat hidup yang mandiri ya, tapi mereka tuh satu keluarga Allah itu diikat oleh kasih yang kuat. Ya, sehingga di dalam penyertaan Tuhan bagi orang-orang percaya, ya, Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengajarkan Roh Kudus yang di dalammu itu sebetulnya ya ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus itu sendiri. Makanya penyertaan Roh Kudus itu jangan segan-segan kita akui itu penyertaan Tuhan Yesus. Paham ya? Paham ya? Jadi walaupun yang ada di dalam diri kita itu adalah Roh Kudus ya, jangan segan-segan untuk kita sebagai orang percaya
juga mempercayai bahwa ada Bapa di situ, ada Anak Allah di situ, ada Roh Kudus di situ. Siapa yang ngajarin begini? Tuhan Yesus. Siapa yang mengajarkan doktrin seperti ini? Tuhan Yesus. Mana ayatnya? Matius 28 ayat 19. Ya. Fix ya. Yang menyertai kita adalah Roh Kudus. Mudeng ya. Tapi di dalam diri Roh Kudus itu bisa disebut nama Roh Kudus, bisa disebut nama Yesus Kristus, bisa disebut nama Bapa. Kenapa? Kenapa kok Tuhan Yesus itu mengajarkan doktrin Tritunggal? Ya. Berbeda dengan kita itu mencoba beresegesis tentang hakikat Allah. Doktrin Tritunggal ini diberikan kepada semua orang percaya, baik para teolog, baik para orang sederhana, baik mereka tuh yang mantan bandit, mantan penjahat, ya, begitu percaya penebusan, percaya darah Tuhan Yesus menebus dia, Roh Kudus langsung hadir untuk menjadi meterai bagi orang itu. Lah kalau belum saja, belum mengerti hal-hal yang dasar, ya, sudah kita ajarkan tentang eisegesis hakikat Allah, maut bro. Jadi akibatnya tuh orang-orang bukannya fokus untuk bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan, malah mikirin tatanan teologi. Jadi para teolog ini terkadang itu salah sasaran atau hamartia. Mereka menganggap ya dengan kepandaian dan kefasihan mereka untuk berteologi seolah-olah itu berkenan kepada Tuhan. Ya, tatanan teologi itu nomor 2. Malah justru itu bagaimana kita bisa mengerjakan keselamatan itu, berkenan kepada Tuhan itu. Lah supaya orang-orang percaya itu tidak bingung siapakah yang menyertai mereka. Apakah yang menyertai mereka itu Allah Bapa? Apakah yang menyertai mereka itu Tuhan Yesus? Apakah yang menyertai mereka Roh Kudus? Makanya Tuhan Yesus mengajarkan doktrin Tritunggal. Ya, doktrin Tritunggal di dalam Matius 28 ayat 19 itu seolah-olah tuh mengatakan begini loh. Hei kamu murid-muridku, kamu ndak usah bingung siapa yang menyertai kamu. Entah Bapa, entah Anak, entah Roh Kudus, itu semuanya Tritunggal. Kamu tidak bisa membedakan. Itu 3 yang manunggal. Kamu nggak bisa membedakan. Entah itu Bapa, entah itu Anak, entah itu Roh Kudus. Panjenengan tidak bisa membedakan. Nah, itu yang ingin disampaikan Tuhan Yesus. Clear ya? Clear ya? Nah, dari sini kita tahu gitu loh. Bahwa disinilah salah satu paradoks di dalam Alkitab. Ya, jadi kemarin saya sampaikan ya, paradoks di dalam Alkitab itu ada 3 serial. Yang seri pertama itu tentang keesaan Yahweh, yang seri kedua itu tentang penyertaan Tuhan di dalam diri orang percaya, yang seri ketiga itu adalah tentang eisegesis hakikat Allah. Nah, ini kalau kita tidak memiliki pengertian bahwa di dalam 3 seri ini memiliki pandangan yang berlawanan, akibatnya tuh ayat-ayat saling bertabrakan, bro. Iya, bertabrakan. Kalian memahami ayat itu, wah kacau. Ya kan? Loh, sekarang doktrin Tritunggal, doktrin penyertaan Tuhan. Kalian baca itu, Matius 28 ayat 19. Kalian menganggap bahwa itu area eisegesis Allah prima causa transenden. Maut. Wah, sajur. Ya, tatanan teologinya remuk. Loh, kok bisa begitu? Loh, karena ini tuh doktrin penyertaan Tuhan.
bukan doktrin tentang hakikat Allah. Gitu. Nah, panjenengan kalau melihat itu mereka yang bercorak doktrin oneness itu sering sekali ya doktrin tentang keesaan Yahweh, ya, seri keesaan Yahweh itu dibawa ke tentang doktrin hakikat Allah. Wah, ya maut. Maut, Bro. Ya, jadi Yesus itu adalah Bapa sendiri. Yesus itu adalah prima causa sendiri. Aduh. Yesus itu adalah sang transenden itu sendiri. Makanya bingung. Orang-orang yang mencoba memahami doktrin oneness ini jadi bingung. Ya kan? Keesaan Yahweh ya, dibawa kepada tentang pandangan tentang hakikat Allah yang transenden, maut. Ya demikian juga doktrin penyertaan Tuhan ya jangan dibawa ke area transenden, jangan. Wah, mumet pasti pokoknya. Clear ya? Clear ya? Jadi siapakah yang dimaksud dengan Tritunggal di sini? Apa yang ingin Tuhan Yesus kemukakan di dalam doktrin Tritunggal ini? Bapa, Anak, Roh Kudus. 3 hayat hidup di dalam nama, yaitu Yesus Kristus. Nama Bapa adalah Yesus Kristus. Nama Anak adalah Yesus Kristus. Nama Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Itulah doktrin Tritunggal tentang penyertaan Tuhan. Makanya jangan heran di dalam Kisah Rasul itu, ya, para murid Tuhan Yesus itu membaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya, bukan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus itu enggak, tapi langsung dalam nama Yesus Kristus begitu. Mereka membaptis. Bedanya apa? Enggak ada bedanya, Bro. Sama saja. Sama saja. Jadi memang doktrin Tritunggal itu adalah 3 hayat hidup di dalam satu nama. Ya. Ya sebetulnya saya lebih suka 3 pribadi, ya kan? Tapi karena nanti banyak yang protes. Banyak yang protes gitu kan. Kalau 3 pribadi banyak yang protes. Karena ini kan konteksnya Tritunggal ya. Tritunggal konteksnya. Jadi saya bilang 3 hayat hidup gitu aja. Hayat hidup Bapa bernama Yesus Kristus. Nama loh ya. Nama Bapa Yesus Kristus. Nama Anak Yesus Kristus. Nama Roh Kudus Yesus Kristus. Clear ya? Jadi dari sini kita bisa memahami, oh gitu ya maksudnya. Maksud Tuhan Yesus itu, jadi setiap orang percaya itu ketika menerima Roh Kudus jangan sampai berpolemik. Berpolemik tentang hakikat Allah. Karena ini adalah tentang penyertaan Tuhan kepada orang percaya. Supaya tidak berpolemik, Tuhan Yesus mengajarkan doktrin Tritunggal. Entah itu Bapa, entah itu Anak, entah itu Roh Kudus, namanya Yesus Kristus. Padha wae sami mawon. 3 yang manunggal tidak bisa dipisahkan. Ya, seperti panjenengan itu mengaduk kopi 3-in-1, kopi Torabika. Mana kopinya, mana gulanya, mana susunya. Udah susah. Susah untuk dibedakan karena udah diaduk. Udah 3 yang manunggal. Udah Tritunggal. Jadi maksud Tuhan Yesus ini ya, di dalam mengajarkan doktrin Tritunggal itu supaya tidak ada polemik. Begitu. Tidak ada polemik di dalam sudut pandang kita tentang penyertaan Tuhan. Paham ya? Paham ya? Loh, Pak Jody kemarin Pak Jody mengatakan bahwa mari kita berdebat dengan corak Trinitas. Weh bro, yang dimaksud corak Trinitas itu eisegesis hakikat Allah. Kita mencoba memahami hakikat Allah yang transenden.
Nah, itulah area polemik. Area polemik, area di mana para teolog untuk membuat tatanan teologi dan berdebat di situ. Area polemik di dalam hakikat Allah ini ya, jangan disamakan dengan konteks penyertaan Tuhan. Jangan, Bro. Ya. Ini itu area buat kesederhanaan jiwa. Area buat orang-orang percaya itu supaya tidak berpolemik. Makanya diajarkan Tuhan Yesus doktrin Tritunggal. Gitu. Mudeng ya. Nah, inilah yang saya tidak suka terkadang ya. Homoousios memakai nama Tritunggal. Padahal doktrinnya itu sebenarnya bukan tiga manunggal, bukan. Ya, homoousios hipostasis apakah Tritunggal? Enggak. Ya, homoousios hipostasis itu oneness wannabe. Ya, homoousios pribadi itu apa? Tritheos wannabe. Tiga pribadi satu hakikat. Lalu kemudian homoousios pribadi satu Allah itu satu Allah tiga pribadi. Jadi ketiga-tiganya ini homoousios itu tidak ada satupun yang bisa disebut Tritunggal. Nggak bisa, Bro. Nah, cuman beberapa orang yang nggak ngerti yang apa saya sampaikan, begitu mereka ya percaya saja begitu bahwa homoousios itu adalah Tritunggal. Padahal sebetulnya enggak. Paham ya? Paham, Bro ya? Saya ulangi lagi ya. Ini eisegesis tentang hakikat Allah. Area pucuk, area transenden. Ini penuh dengan polemik. Diisi para teolog, diisi para filsuf dan pemikir. Ya. Apakah ini diajarkan Tuhan Yesus? Iya. Ya, ingat yang saya sampaikan kemarin ya. Tau patros ekeinos exege1. Ya, itu area ini. Yohanes 1 ayat 18. Ini area polemik ini, area debat. Loh, kenapa kok Tuhan mendorong kita ke area pucuk ini? Supaya kita berbeda ya dengan agama-agama lain. Mudeng ya? Supaya kita berbeda dengan agama-agama lain, setelah kita itu mengerti hakikat Allah, kita juga bisa mengerti tatanan kerajaan Allah. Jadi kita tuh bisa menata dengan baik kehidupan kita, punya strategi yang baik kehidupan kita. Di dalam berbisnis supaya terus berhasil bagaimana? Supaya dalam sekolah itu terus berhasil bagaimana? Kita memiliki hikmat yang simetris dengan hikmat Allah karena memahami tatanan kerajaan Allah. Nah, ini area yang sulit, area pucuk, Bro. Ya, yang hanya bisa dipahami para teolog, para filsuf, para pemikir, begitu di area pucuk ini. Ya, makanya orang-orang yang ada di area pucuk ini, para teolog, para pemikir, itu tidak boleh membidatkan yang tidak ngerti loh, yang di bawah. Oh, dosa itu. Ya, para teolog yang dia tuh pemikir ada di area atas ini harusnya tuh membawa yang ada di bawah ini, orang-orang yang sederhana dibimbing. Mudeng ya? Jadi Tuhan Yesus tuh tahu ya level-levelnya kita itu bagaimana, itu paham. Ya, untuk mereka yang sudah siap ya, sudah mengenal Tuhan lama ya, memahami ya ilmu-ilmu dalam kitab suci, memahami tatanan teologis. Mereka itu kan didorong Tuhan untuk menjadi theos. Iya, Bro. Aduh. Saya tuh kadang gregetan loh sama panjenengan ini loh. Buka Yohanes 10 ayat 30. Gemes saya tuh kadang tuh. Oh, sorry. Yohanes 10 ayat 34 ya. Yohanes 10 ayat 34 saya bacakan ya. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah."
kamu ini loh. Kamu adalah theos. Konteks theos di situ siapa? Pembuat tatanan yang diagungkan dan disembah oleh masyarakat lokal setempat. Lah kalau panjenengan ini murid Tuhan, ya, nggak ngerti tatanan kerajaan Allah, nasib panjenengan tuh jadi ampas di dalam masyarakat. Bener, kalian selalu kalah bersaing di dalam area pertarungan kehidupan ini. Dalam bisnis kalah, dalam sekolah kalah, dalam mencari pekerjaan kalah, dalam berkarir kalah. Kenapa? Panjenengan nggak pernah beresegesis di area pucuk. Ya, panjenengan nggak pernah ya memahami hakikat Allah. Sulit Pak Jody. Itu bukan sulit, tapi karena kamu males, ya, karena kamu males belajar. Ya akibatnya nasibmu nungsep. Kalau kamu males belajar, ya, beresegesis tentang hakikat Allah, nasibmu nungsep. Benar. Makanya kamu harus belajar. Ya, saya tahu ini, apa yang saya katakan apa tuh saya tahu. Ya, karena di masa lalu saya ngalami ini. Jadi saya tahu benar apa yang saya katakan ini saya ngerti. Tapi kalau panjenengan ya beresegesis tentang hakikat Allah dan panjenengan memahaminya dan panjenengan bisa menjadi theos. Theos di sini bukan dalam konteks Allah prima causa, bukan. Dalam konteks yang dimuliakan di tengah-tengah masyarakat. Ya, Theos 10:34 itu seperti itu, Yohanes 10:34, yang dipermuliakan, ya, yang menjadi teladan bagi masyarakat setempat. Kenapa kok panjenengan bisa menjadi teladan, menjadi theos bagi masyarakat setempat? Karena panjenengan sudah menjadi sosok orang Kristen yang cerdas, memahami hakikat Allah. Itu loh bro. Makanya panjenengan yang sudah ada di area pucuk ini jangan suka menghakimi yang di bawah, yang sedang dalam fase diajari Tuhan Yesus tentang doktrin Tritunggal. Paham ya? Doktrin Tritunggal itu adalah doktrin penyertaan Tuhan. Tidak ada polemik di situ, jangan dipolemikkan. Ya, nggak bisa dipolemikkan. Lo panjenengan bisa tahu yang menyertai itu Allah Bapa, Anak Allah atau Roh Kudus dari mana? Nggak ngerti bro, nggak tahu kita. Oke, kita coba baca ya di dalam Yohanes 14 ayat 23 ya kalau tidak salah ya. Yohanes 14 ayat 23. Nih. Ini saya bacakan ya. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Roh Kudus ya tinggal di dalam diri kita dan memeteraikan kita. Bapa dan Anak atau kami juga tinggal di dalam diri kita. Saya kasih tahu lo ya, gimana caranya membedakan ini? Nggak bisa bro. Boten saged nggih. Panjenengan boten saged membedakan mana yang Bapa, mana yang Anak, mana yang Roh Kudus di dalam penyertaan Tuhan kepada kita. Boten saged. Boten saged. Itulah doktrin Tritunggal. Itulah doktrin Matius 28 ayat 19. Paham ya? Jadi nggak bisa membedakan. Terus ada contoh lagi ya. Di dalam Kisah 16 ayat 6 sampai 7. Ini saya bacakan juga. Ayat 6 sampai 7 ya. Saya bacakan. Kisah para Rasul
ya. Pasal 16 ayat 6 ya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kadang disebut Roh Kudus, kadang disebut Roh Yesus. Jadi apa? Jadi memang doktrin Tritunggal itu memang diajarkan Tuhan Yesus buat kita-kita ini, ya, yang masih berpikir sederhana, yang masih berpikir tentang penyertaan Tuhan, ya. Loh, karena kan memang orang Kristen awal-awal tuh dianiaya, bro, ya. Aduh, panjenengan jangan terus tiba-tiba melompat seolah-olah tuh mereka menjadi para teolog yang memiliki kekuasaan seperti di Konsili Nisea. Loh, kan semuanya tuh ada fasenya, bro. Bro, ada fasenya, bro. Jadi panjenengan jangan gabrul. Yang pertama tuh fasenya itu tentang doktrin Tritunggal, doktrin penyertaan Tuhan. Ya, exegesis hakikat Allah ini di Konsili Nisea. Aduh, panjenengan ini kebangetan loh, nggak mudeng kayak gini loh. Ada kronologis waktunya, kapan ini dibutuhkan, kapan itu tidak dibutuhkan. Aduh, ya panjenengan kalau sudah membuat tatanan, ya apalagi udah menjadi tangan kanannya kaisar, ya panjenengan ya jangan doktrin Tritunggal terus, bro. Ya larinya ke doktrin exegesis hakikat Allah. Ngono lho. Ya semua tuh ada tujuan-tujuannya, ada tahapan-tahapannya. Saya baca lagi nih, Matius 28 ayat 19. Ini supaya panjenengan ini mudeng banget nih. Rema. Jadi supaya pengertiannya tuh tertata, apa yang panjenengan tuh pahami ya. Jadi nggak gabrul. Jadi kalau sedang berdebat, berapologet itu nggak gabrul. Ya, ngerti tatanannya, ngerti aturan. Ya, coba lihat ini ya. Matius 28, langsung saya lompat ya. Matius 28 ayat 20. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus menyertai orang-orang percaya sampai pada akhir zaman. Loh, kok Tuhan Yesus bilang seperti itu? Lah karena memang saat-saat itu saat-saat genting, bro. Ya, orang Kristen takut, ya orang Kristen dianiaya. Orang Kristen harus sabar menghadapi penderitaan, harus tabah. Ya kalau keadaan seperti itu ya wajar dong, bro. Diberikan janji tentang penyertaan Tuhan. Ngono loh. Lah sekarang baru bibit-bibit jabang bayi tiba-tiba disuruh beresegesis hakikat Allah. Seperti di Konsili Nisea. Oh ya nggak bisa. Nggak bisa. Aduh. Makanya jangan bawa doktrin Tritunggal itu naik ke exegesis hakikat Allah. Ya nggak kena bro, nggak kena. Exegesis hakikat Allah ini sudah para teolog, para mereka pemikir, filsuf-filsuf yang pinter, yang menjadi pejabat pembuat tatanan, yang mempengaruhi seluruh masyarakat. Lah kalau mereka terus-menerus doktrinnya Tritunggal, ya mereka jadi teolog goblok gitu loh. Nggak bertumbuh. Pengetahuannya tentang hakikat Allah nggak numbuh. Lah kalau nggak numbuh gimana ya? Nggak numbuh ya nasibnya seperti Ayub. Di dalam Ayub 11 ayat 7. Siapakah yang mengetahui hakikat Allah? Ya kan? Padahal di dalam Yohanes 1 ayat 18 kita didorong untuk beresegesis tentang Allah yang transenden. Semua tuh ada tahapan-tahapannya. Mudeng. Jadi panjenengan tuh nggak bisa ya, asal gabrul nggak bisa. Oh, tak kasih tahu ya, panjenengan kalau memahami Alkitab asal gabrul ya, nggak ngerti tatanan skema tatanan teologi. Aduh bro, 90% panjenengan jadi bidat. Bener bro. Loh kok bisa begitu?
Alkitab itu rumit. Rumit, Mas Bro, rumit. Ya, tatanan teologinya tuh rumit. Begitu loh. Kalau panjenengan tidak bisa membuat skema tatanan teologi, peluang untuk jadi bidat itu 90%. Iya. Iya. Nah, coba itu doktrin Yohanes itu. Saya sudah berkali-kali ngomong, lu bro, doktrin Yohanes itu resiko doketisme lo. Mereka nggak mau denger. Ya wes. Wes dikandani orang rewes. Nganyel ke hati. Wes dikandani malah bablas jadi doketisme. Lah iya. Udah saya kasih tahu itu. Resiko doktrin Yohanes itu doketisme. Apa saya direwes? Enggak. Apa saya diperdulikan? Enggak. Enggak digubris? Iya. Makanya saya bilang kalau panjenengan itu pengen berteologi tapi menjauhi skema tatanan teologi itu sudah 90% mengarah ke bidat. Karena panjenengan tuh pasti akan menitik beratkan yang satu, mengabaikan yang lain. Begitu. Loh sama saya itu subordinatri theos ya, bisa juga jadi bidat. Ya kan? Wah ini doktrin apa? Tritunggal. Tritunggal itu salah. Tritunggal itu keliru. Mas pokoknya main hajar. Kita anti Tritunggal. Padahal di dalam Matius 28 ayat 19 itu Tuhan Yesus mengajarkan doktrin Tritunggal. Tapi saya anti Tritunggal. Ya sudah, jadi bidat. Iya. Loh kok bisa begitu? Karena saya tidak mau ya mengerti tatanan teologi. Moto picek kuping budek, nggak mau ngerti tatanan teologi. Ya udahlah. 90% jadi bidat. Gitu loh. 90% loh ya. Makanya panjenengan yang menyimak konten saya ini ya, coba renungkan dan dengarkan. Gitu. Paham ya? Paham ya? Jadi Matius 28 ayat 19 itu adalah doktrin Tritunggal. Ya, 3 hayat hidup, 3-nya itu 3 hayat hidup. Di dalam tunggalnya apa? Manunggalnya apa? Di dalam nama. Mudeng ya? Kita coba buka ya di dalam Yohanes 17 ayat 12. Ya, supaya kita ini memiliki dasar yang kuat ya. Kenapa kok nama Bapa itu juga disebut Yesus Kristus? Ini kita coba baca di dalam Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka. Mereka itu murid-murid Tuhan ya. Dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi ini, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama Allah Bapa sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Ya, dari sini apa? Dari sini. Jadi tidak keberatan. Allah Bapa itu tidak keberatan disebut namanya Yesus Kristus. Kalau kita baca Yohanes 17 ayat 12 ya, tidak keberatan. Mudeng. Kalau nama anak di dalam Lukas 1 ayat 31 sudah jelas. Nama anak itu Yesus Kristus. Sudah clear ya, itu udah nggak ada apa keraguan lah. Nama Bapa ini loh, banyak yang ragu-ragu. Ini nama Bapa bro, bukan hakikat Bapa, bukan. Aduh, berkali-kali saya katakan ya, doktrin Tritunggal itu doktrin penyertaan Tuhan, bukan doktrin tentang hakikat Allah. Panjenengan ini loh, pengen tak pites rasanya itu loh. Kenapa kok bisa kalian itu bodoh banget? Panjenengan tuh karena apa? Sudah di brainwash dengan teolog-teolog gitu loh.
Jadi untuk hal yang simpel seperti ini kagak mudeng. Gitu loh. Ya nama Bapa aja disangkut-sangkutin hakikat Allah yang transenden. Nggak bisa begitu. Nama Bapa itu adalah dalam konteks doktrin Tritunggal. Doktrin sebagaimana Tuhan itu menyertai orang-orang percaya. Bukan tentang eisegesis hakikat Allah di area pucuk. Ada paradoks, bro. Di Alkitab itu ada paradoks. Paradoksnya itu ada 3 seri. Yang pertama keesaan Yahweh, yang kedua doktrin Tritunggal, yang ketiga tentang eisegesis hakikat Allah. Wah, sampai semangat ini saya mengajarkan hal seperti ini. Ya karena memang pada nggak mudeng hal yang sesimpel ini banyak yang nggak ngerti loh. Ya makanya polemiknya itu nggak jelas begitu loh. Nah kalau panjenengan sudah saya jelasin begini kan bisa mudeng. Oh kita ini sedang ngapain? Oh kita ini sedang memperdebatkan tentang hakikat Allah. Oh ya benar. Kita debat di situ. Ada corak oneness, ada corak homoousios, ada homoiousios, ada corak heterousios di area hakikat Allah. Lalu kemudian di area penyertaan Tuhan, oh jangan kita debatkan ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, itu nggak usah didebatkan. Ya udah gitu, Tritunggal itu 3 yang manunggal ya, kita nggak bisa membedakan yang menyertai kita itu siapa, kita nggak bisa membedakan. Ya. Gimana coba panjenengan membedakan? Oh ini yang menyertai itu Bapa, oh ini yang menyertai itu Anak, oh ini yang menyertai Roh Kudus, nggak bisa membedakan. Nah itulah doktrin Tritunggal. Ya untuk yang kita menjadikan dasar yang menyertai Roh Kudus juga bernama Yesus Kristus. Kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 26 ya. Ya. Saya bacakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Diutus oleh Bapa dalam namaku. Ya. Jadi jangan heran. Nama Roh Kudus, nama Yesus Kristus boleh. Hakikatnya ya beda. Gitu loh. Hakikatnya itu kan di dalam apa? Eisegesis hakikat Allah. Ini kan doktrin Tritunggal, doktrin tentang penyertaan Tuhan bagi orang percaya. Apalagi gereja itu baru lahir ya. Baru lahir, bro. Mereka belum masa waktunya untuk bereisegesis hakikat Allah seperti di Nicea. Aduh bro, lain fasenya lain. Ini tuh dianiaya, digecek mau habis. Di Nicea itu sebagai penguasa dunia ini. Konsili Nicea itu posisinya orang Kristen itu powerful, dikdaya, berdampingan dengan kaisar. Ya beda lah bro. Beda posisinya. Matius 28 ayat 19 dengan konsili Nicea itu keadaannya berbeda 180 derajat. Ya, makanya panjenengan harus ngerti. Ini tuh sedang kita tempatkan di mana. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu panjenengan ya, untuk mengerti logika, tatanan teologi, skema teologi ya kan. Apa yang panjenengan tuh ingin percayai ya. Saya tuh memiliki kerangka berpikir yang seperti ini gitu. Ya supaya panjenengan mudeng. Loh panjenengan tuh nggak harus ikut subordinat, ikut triteos, nggak harus bro. Yang penting panjenengan tuh ngerti gitu loh. Ya nggak asal ikut-ikutan atau di brainwash para teolog gitu loh. Panjenengan tuh mudeng resiko doktrinnya, mudeng kenapa seperti ini, mudeng kenapa seperti itu. Nah itu yang saya maksud. Clear ya, sedulur Triteos ya. Yang saya sampaikan ini sangat jelas. Ya inilah seri kedua tentang doktrin Tritunggal, yaitu doktrin penyertaan Tuhan bagi murid-murid Kristus atau orang percaya. Terima kasih buat perhatiannya dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu panjenengan.
Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.